Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Jamaah rahimakumullah, hidup adalah sebuah pilihan. Allah karuniakan dalam diri manusia kecenderungan, ada yang baik, ada juga yang buruk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha." Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Potensi baik dan buruk tidak pernah memaksa diri kita, tapi kitalah yang memilih apakah ketakwaan ataukah justru kefasikan. Maka sangat adil jika kemudian Allah menghisab kita atas perbuatan yang kita pilih di hari perhitungan kelak. Jamaah rahimakumullah, siapa yang timbangan amal kebaikannya lebih berat dibandingkan amal buruknya, maka baginya surga. Dan itu hanya bisa dicapai oleh orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innalil muttaqina mafaza." Sungguh orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan. Menurut Al-Jazairi, mereka adalah orang yang menjauhi syirik dan kemaksiatan karena takut kepada azabnya. Sementara siapa yang amal buruknya lebih banyak dibandingkan amal kebaikannya, maka balasannya adalah neraka. Mereka adalah para pendosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inqaliqu ila ma kuntum bihi tukatsibun." Dikatakan kepada mereka pada hari kiamat, "Pergilah kalian menuju azab yang dulu kalian dustakan." Pernyataan ini ditujukan kepada kaum kafir pada hari kiamat kelak. Dalam ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Wailu yauma idzil lil mukazzibin." Kecelakaan besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Wahbah Az-Zuhaili berkata mengenai ayat ini, azab dan kehinaan pada hari kiamat yang menegangkan disediakan untuk orang-orang yang mendustakan para utusan Allah Subhanahu wa taala dan ayat-ayatnya. Tidak ada tempat lari bagi mereka dari azab-azab itu. Jamaah rahimakumullah, surga dan neraka itu begitu jelas. Allah tunjukkan gambarnya dengan sangat nyata. Sangat aneh bila ada orang yang mau beriman tapi mengingkari hari pembalasan. Maka orang yang cerdas tentu berharap ridho Allah untuk menggapai surganya. Pertanyaannya, bagaimana caranya? Tidak ada jalan lain kecuali benar-benar mengamalkan Islam secara kafah, sebab Islam adalah agama yang syamil. Dalam arti, Islam menjelaskan semua hal dan mengatur segala perkara, baik itu akidah, ibadah, akhlak, makanan, pakaian, muamalah, dan ukubat, serta yang lainnya. Tak ada satu perkara pun yang luput dari pengaturan Islam. Hal ini Allah tegaskan dalam Al-Quran, وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. Kami telah menurunkan kepada kamu Al-Quran sebagai penjelas segala sesuatu. Islam sekaligus merupakan agama yang kamil, tak sedikit pun memiliki kekurangan. Hal ini Allah tegaskan dalam firman-Nya dalam surat Al-Maidah ayat 3, "Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian," atau Islam, "telah melengkapi atas kalian nikmatku dan telah meridhoi Islam sebagai agama kalian." Jamaah rahimakumullah, totalitas dan kesempurnaan Islam tentu tidak akan tampak kecuali jika kaum muslim mengamalkan Islam secara kafah dalam seluruh segi kehidupan. Inilah yang Allah perintahkan secara tegas dalam Al-Quran. Ya ayyuhallazina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitani innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan. Dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Karena itu, kaum muslim diperintahkan untuk melaksanakan seluruh syariah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Tak sepatutnya kaum muslim mempraktikkan aturan-aturan lain yang bersumber dari barat, yang diajarkan oleh Montesquieu, Thomas Hobbes, John Locke, dan lain-lain, yang melahirkan sistem politik demokrasi, atau yang diajarkan oleh John Maynard Keynes, David Ricardo, dan yang lainnya, yang melahirkan sistem ekonomi kapitalis. Allah mengecam, memilah dan memilih hukumnya sebagian firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 85, "Apakah kalian mengimani sebagian kitab serta mengingkari sebagian yang lain?
Tiada balasan bagi orang yang berbuat demikian di antara kalian, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat nanti mereka akan dilemparkan dalam siksa yang amat keras. Allah tidaklah lalai atas apa yang kalian kerjakan. Ayat ini menyebut mengingkari atau menolak sebagian wahyu Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya cukup menjadikan pelakunya diazab, artinya menjadi ahli neraka. Maka siapapun yang menolak syariat Allah Subhanahu wa taala, azab Allah menantinya. Oleh karena itu pegang erat Islam ini dengan genggaman yang kuat di tengah-tengah gagasan sesat yang disebarkan kaum liberal. Semoga kita tetap istiqomah dalam Islam dan menjadi calon-calon penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.